Shalom. Selamat pagi. Ketemu kembali dalam ibadah kita saat pagi ini. Bapak Ibu yang terkasih, aku undang untuk kamu bersama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, jadi yang tidak pernah meninggalkan perbuatan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Amen.
sepanjang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi hidup kami Tuhan. Jika saat pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas semuanya Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Ini karena begitu besar kasih-Mu Tuhan akan setiap kami, akan dunia ini, terlebih akan setiap kami yang sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini Bapak. Ya Bapak, sebelum kami masuk lebih lagi Tuhan, kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan setiap dosa pelanggaran yang sudah kami buat Tuhan. Ya Bapak, kami bersyukur atas semuanya Tuhan. Bapak, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, yang seringkali membuat Engkau kecewa Tuhan, yang seringkali mengecewakan Engkau Tuhan. Ya Bapak, kami bersyukur atas kasih-Mu. Bapa, ampuni kami, karena hanya kepadamu lah kami memohon. Hanya Engkau lah yang layak mengampuni setiap dosa pelanggaran kami. Dan hanya Engkau yang telah menebus setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Bapa, saat pagi hari ini Tuhan, Engkau berkati ibadah kami Tuhan, di mana Tuhan untuk merayakan Tuhan hari kebangkitan-Mu Tuhan. Ya Bapa, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan sampai akhir ibadah kami Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saja Bapa yang berkarya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang ada di tengah-tengah kami Bapa. Engkau urapi setiap kami Tuhan, satu persatu Tuhan. Terlebih Tuhan, roh hati kami Tuhan. Oh Tuhan, setiap ruangan hati kami Kau penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga Bapa, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, semua hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ambil bagian Tuhan dalam pelayanan saat pagi hari ini Tuhan. Baik dari WL Singer Tuhan, pemusik Tuhan, oh Tuhan, OHP Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan, oh Tuhan, Engkau memberkatinya Tuhan. Engkau juga berkati setiap alat musik yang mendukung dalam pelayanan kami saat pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkatinya Tuhan. Ya Bapa, kami terlebih Tuhan berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, semuanya adalah kebenaran yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kami serahkan ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan Tuhan, Bapak Ibu kami bisa duduk kembali. Saat pagi hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan, di mana kalau hari Jumat kemarin kita ibadah untuk Jumat Agung, Jumat yang diagungkan karena perbuatan Tuhan yang begitu agung untuk menebus setiap dosa pelanggaran kita. Tuhan mati di atas kayu salib dan tidak mati untuk selamanya. Tetapi saat pagi hari ini, hari Minggu, Tuhan bangkit dan kubur yang kosong membuktikan bahwa Allah kita hidup. Dan kita tidak sia-sia untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita akan pujian Allah. Oh
membuktikan bahwa Yesus hidup. Jadi tidak sia-sia kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita dengan sukacita memuji memuliakan nama Tuhan, dan mari kita pujikan, rayakan Yesus, rayakan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan kita sambut dengan pujian firman jadi manusia. menikmati naskahmu, memperingati hari di mana Engkau bangkit dari kematian
Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh menikmati hari-hari kami. Bapak, sebentar juga kami belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh menjadi terang bagi setiap kami di dalam gelap, boleh menjadi menunjuk jalan kami untuk menghadapi hidup kami hari lepas hari. Seperti pujian yang boleh kami naikkan kuala, Engkau adalah firman yang menjadi manusia, yang menuntun kami dalam kegelapan hidup kami, yang menuntun kami ke dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau boleh arahkan hati kami, Engkau boleh tundukkan akal budi kami, pemikiran kami, bahwa terang salib Kristus dan mengingat bahwa segala sesuatu Tuhan sudah rencanakan dari dulu, sekarang, dan sampai akhir. Terima kasih Bapak, di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Minggu yang cukup rajin ibadah, mulai dari Kamis, Jumat, Minggu, nanti besok Senin lagi, ibadah lagi. Kemarin waktu kami berbincang-bincang ketika istri sedang masak itu sambil mendengarkan podcast mengenai Satanic Church, gereja setan yang di Indonesia itu sudah mulai banyak. Satanic Church itu gereja mengaku gereja tapi tidak menyembah Tuhan. Di sana banyak praktek-praktek yang menyesatkan. Ada beberapa salah satu podcast yang cukup ramai itu kesaksiannya Mongol stand up comedy menjadi salah satu patrolannya di Asia katanya. Jadi majelis yang terbesar di Asia, salah satunya Mongol itu bagaimana kehidupan di gereja setan itu, apa yang ada di sana, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka bersekutu. Terus beberapa waktu yang lalu di Malang, saya lupa tempatnya, ada juga yang ikut beribadah seperti itu, dipengaruhi orang, dipengaruhi teman, ikut, bahkan sampai melukai diri sendiri, harus skeptis ya, melukai sampai keluar darah begitu ya, sebagai bentuk dari persembahannya kepada Tuhannya, Tuhan yang disembahnya. Mereka begitu militan, mereka begitu solid begitu. Lalu istri bilang, sebenarnya saya dapat pelajaran dari gereja-gereja setan itu. Apa? Bukan berarti setuju tentang pengajaran di gereja setan itu, tapi bagaimana mereka memiliki solidaritas yang tinggi. Bagaimana mereka saling memperhatikan antara satu anggota sektenya, anggotanya satu demi satu, dan mereka sama-sama bergotong royong saling membantu di dalam kelemahan, di dalam kesulitan setiap anggota. Meskipun prakteknya kita yang menilai bahwa itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagi mereka lakukan apa yang harus mereka lakukan. Mereka lakukan persembahan, mereka lakukan peribadatan, mereka menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Lalu saya tanggapi, sebenarnya di golongan yang kita anggap hitam, penjahat sekali, mereka memiliki solidaritas yang tinggi. Sama-sama preman, hidup mereka hitam dan putih. Mereka musuhan, mereka teman. Bahkan ketika ada temannya yang diganggu, semua itu. Ada temannya yang kekurangan, mereka bantu. Di golongan yang kita anggap itu tidak layak dianggap. Saya juga berkata, bahkan di golongan PSKP,
menjajah, penjual diri. Mereka pun punya solidaritas yang tinggi, solidaritas yang kuat di antara teman-teman. Lalu kadang-kadang miris, orang yang dianggap, orang yang bukannya dianggap, orang yang menganggap diri memiliki kerohanian yang tinggi, orang yang menganggap diri aku menyembah Tuhan yang benar, kadang tidak sesolidaritas. Kadang kita lebih mudah menghakimi orang lain. Kadang kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain. Kita lebih mudah melihat itu mengalami kecelakaan karena dosa. Itu mengalami hal yang buruk karena kutuk dari Tuhan. Tidak tahu. Mungkin dirinya merasa bahwa dia itu tidak punya dosa di hadapan Tuhan, sehingga melihat segala sesuatu mereka layak. Kebangkitan Tuhan mengingatkan pada kita sebenarnya betapa bodohnya kita, betapa kita tidak paham akan rencana Tuhan, betapa kita sebenarnya tidak mengetahui apa-apa tentang Tuhan yang kita sembah. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 20. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai yang ke-10. Nanti kita baca secara bergantian, saya yang berdiri Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai 10 kita baca secara bergantian. Saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan yang lain yang bersama Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih jauh sampai Petrus. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ. Namun ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga disuruh masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di sana. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Maka masuklah dua murid yang lain yang lebih jauh sampai kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tuhan. Nah, ini kisah di
Paskah pertama. Pagi-pagi kebiasaan orang Yahudi, mereka memberikan rempah-rempah kepada jenazah yang sudah meninggal supaya tidak terlalu bau dan tetap wangi. Dan kuburnya itu tidak seperti kuburan di tempat kita yang digali. Kalau di Indonesia itu kuburnya seperti kubur orang Toraja. Kalau kita main-main ke Toraja itu ada kuburnya itu, saya tanya teman Toraja itu di tebing lalu dibuat dua. Nah, nanti dikuburkan di situ. Tingkatannya sesuai dengan kondisi sewaktu hidup. Maksudnya strata sosialnya waktu hidup ditingkatkan di Toraja. Tapi berbeda dengan hampir sama sih sebenarnya pada waktu orang Yahudi itu semakin kaya kuburnya itu akan semakin bagus. Nah itu bisa kita lihat di makam, terutama makam Chinese ya. Nanti bisa lihat di kuburan siapa yang paling megah, kuburan siapa yang paling indah, itu otomatis keluarganya lebih benar dibanding yang lain. Di sini seperti kebiasaannya mereka datang ke sana dan melihat bahwa kubur itu sudah terbuka. Dan kalau kita baca di dalam Matius, seharusnya ketika orang-orang wanita-wanita yang datang ke kubur itu mengingat tentang apa yang sudah diberitakan oleh Tuhan, mengingat tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan semasa hidupnya. 3,5 tahun berkhotbah mengajarkan kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah, tentang bagaimana hidup tentang dirinya sendiri, terutama ketika 1 bulan sebelum masa pencangkipan Tuhan Yesus sudah berkata. Bahkan ketika kita lihat mungkin di perikop yang lain, ketika Tuhan Yesus mengamuk di bait Allah, orang Farisi berkata, bagaimana ini? Lalu Tuhan Yesus, aku akan bongkar bait Allah ini dan aku akan membangunnya selama 3 hari. Lalu berkali-kali Tuhan Yesus bilang, anak manusia harus pergi meninggalkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi orang-orang yang di sekitarnya, bahkan 12 murid yang ada di sekelilingnya, itu menganggap pembicaraan itu angin lalu. Berbeda dengan orang-orang Farisi. Bisa dilihat dalam Matius pasal 27 ayat 62 sampai 64. Saya bacakan. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Ini setelah hari persiapan mau Paskah. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa sewaktu hidup si penyesat itu berkata. Ya, bilang Tuhan Yesus si penyesat. Sewaktu hidup si penyesat itu berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Lalu, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jadi orang-orang Farisi meminta supaya kubur Tuhan Yesus itu dijaga sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Penyesatan yang terakhir akan lebih buruk daripada yang pertama. Ayat 65 mengatakan, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Lalu di ayat 66, pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Para wanita ini tidak sadar kalau kubur Tuhan Yesus itu dijaga dan dimeteraikan. Kenapa? Mengantisipasi berjaga-jaga supaya jenazah mayat Tuhan Yesus tidak diambil murid-muridnya, sehingga berkata, benar loh Tuhan Yesus bangkit, benar loh seperti yang diberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu kecurigaan orang Farisi, dan itu yang kekhawatiran orang Farisi. Dan murid-murid ternyata hanyut di dalam kekhawatiran orang Farisi.
Karena kesedihan yang dialami orang yang digadang-gadangkan sebagai juru selamatnya, orang yang mengadakan mujizat besar, orang yang dianggap sebagai Mesias yang akan menyelamatkan umat Israel dan orang Israel dari penjajahan Romawi, orang yang mengajar, orang yang berbuat baik, yang menghidupkan. Bahkan Maria Magdalena itu dikatakan adalah saudara dari Lazarus. Bagaimana dia berhutang budi pada Tuhan? Akan kehilangan itu membuat dia merasa kesedihan yang begitu dalam, sehingga dia tidak sadar, melupakan semua perkataan dari Tuhan Yesus. Bahkan ketika Maria ini datang ke tempat para murid berkumpul karena meratapi kesedihan dan berkata, kubur Tuhan Yesus kosong, rumahnya Tuhan Yesus disuri. Rasul Petrus yang dianggap sebagai pemimpin dari 12 rasul itu lari, dan juga Yohanes. Di sini dikatakan murid yang lain, karena Yohanes yang sangat mengasihi Tuhan, dia lari lebih kencang. Kenapa? Dia khawatir tuh jenazah Tuhan Yesus juga benar-benar dicuri orang. Dia mengkhawatirkan begitu dalam, sehingga dia lupa tentang apa yang sudah diberitakan, apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Melari lebih kencang. Petrus pun demikian. Sampai di sana, ketika melihat kubur itu terbuka, hanya Rasul Petrus yang masuk ke dalam untuk memastikan di dalam benar kosong. Terkadang kita itu merasa bahwa apa yang sudah saya kerjakan itu benar di hadapan Tuhan. Terkadang kita merasa itu aku rajin sekali beribadah kepada Tuhan, aku rajin berdoa kepada Tuhan, aku membaca firman Tuhan sampai selesai, aku lebih rajin pelayanan dibanding orang lain, aku lebih pintar dibanding orang lain, sehingga kita lupa bahwa kita juga membutuhkan orang lain untuk mengingatkan kita akan kesalahan kita, mengingatkan kita bahwa kita itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kesombongan seorang yang merasa diri dekat dengan Tuhan, dia merasa diri mengerti tentang kebenaran dan melihat orang lain yang tidak mau taat Tuhan itu, mereka tidak percaya pada Tuhan. Orang lain yang tidak mau taat kepada Tuhan itu, mereka hanya sekedar ikut-ikutan untuk taat Tuhan, tidak punya iman kepada Tuhan, atau imannya lemah. Kalau kita baca di dalam tafsiran yang lain, kesedihan itu melemahkan iman para murid. Saya merasa saya tidak akan menilai bahwa murid-murid itu lemah imannya karena kesedihan. Karena saya tentu ketika di posisi itu, ketika saya mungkin berada bersama-sama dengan mereka dan hidup sejamannya, saya mungkin tidak akan percaya Tuhan Yesus mati. Bisa jadi saya tidak akan percaya. Mana ada orang mati dan mati. Kita orang yang merasa diri, aku melayani, menganggap orang lain lebih rendah dibanding kita yang sering melayani, menganggap bahwa ini tidak jarang ke gereja, imannya perlu dikuatkan. Kita yang rajin beribadah, yang rajin berdoa, kita yang solid pelayanan, iman kita lebih. Berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena rajin melayani. Bahkan pendeta meninggalkan Tuhan. Apakah imannya tidak kuat? Mungkin. Ya, jangan. Kadang kita merasa saya sudah paham Alkitab, saya belajar sekolah tinggi teologi, saya sudah bisa baca Alkitab dalam bahasa aslinya, saya belajar dalam bahasa Yunaninya, saya banyak mendengarkan podcast di YouTube tentang iman Tuhan, dan saya lebih kenal Tuhan dibanding yang lain. Ada kesombongan rohani, kamu nggak tahu. Nah, saya lebih pintar dari kamu.
saya lebih banyak mengenal Tuhan, saya lebih banyak belajar tentang doktrin, saya lebih banyak belajar tentang dogma. Tapi dia nggak tahu apa yang harus dipelajari. Dia nggak pegang apa yang harus diiman. Kadang-kadang kita merasa diri aku pintar sekali. Saya beberapa kali narkoba karena kelemahan terbesar seorang teolog yang sudah belajar tentang teologi itu adalah itu. Kelemahan terbesar seorang yang belajar ilmuwan, orang belajar tentang pendidikan itu adalah itu. Jadi ketika dengar khotbah, ini ngaco ini, kadang-kadang timbul di hati. Awal-awal kuliah itu awal-awal mendukung bisa menyesatkan orang, mengatakan kamu sesat karena tidak sesuai dengan apa yang aku pelajari. Tetapi ketika kita memang belajar sungguh-sungguh tentang kebenaran firman, kita sungguh-sungguh baca itu benar-benar, kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh memahami itu, tidak ada celah buat kita untuk menghakimi orang. Kenapa? Setiap firman yang kita baca itu akan kembali. Itu akan kembali mengenai kita. Sudahkah saya itu seperti menjadi refleksi merenungkan diri? Sudahkah saya benar-benar percaya pada Tuhan? Sudahkah saya benar-benar merendahkan diri saya pada Tuhan, mengakui saya berdosa di hadapan Tuhan? Atau malah sebaliknya, merasa bahwa aku benar karena aku hidup di dalam Tuhan? Kayak ketika saya di Papua itu mereka kalau hari Minggu nggak akan buka toko sampai pulang ibadah, bahkan kadang-kadang seharian itu tidak bekerja. Kenapa? Hari Sabat tidak boleh. Tapi mereka sebagian juga bekerja setelah jam sore, jadi jam 3, jam 2 ke atas sore mereka mulai bekerja. Bahkan datang gereja pun mereka tetap tidak akan bekerja. Sampai segitu. Bahkan ketika ada orang yang buka toko, kamu udah taat sama Tuhan. Mereka bukan takut sama firman Tuhan, tapi takut ketika pendeta itu berkata, kamu nanti nggak dapat berkat kalau kamu nggak mau ke gereja lagi. Kadang-kadang kita merasa seperti itu. Banyak orang yang seperti itu, termasuk saya pun. Kesombongan itu selalu ada, sehingga kita melupakan bahwa segala rangkaian yang kita alami saat ini, segala rangkaian yang kita bisa nikmati saat ini sudah direncanakan Tuhan dari awal sampai akhirnya. Sudah ada di dalam tangan kasih Tuhan, sudah ada di dalam kedaulatan Allah. Tapi ketika kita terlalu khawatir dengan keadaan kita yang kita alami, dengan apa yang kita kerjakan, bahwa aku kalau hari ini nggak bekerja, aku nggak makan. Ibadah, kalau aku ibadah terus, persembahan terus, dari mana uangnya kalau nggak bekerja? Hitung-hitungan. Ya, saya kemarin sama itu juga menghitung. Wah, ternyata pengeluaran persembahan itu banyak. Ya iyalah, kita persembahan, kita ibadah terus dan wajib. Saya bilang, kita wajib datang ibadah setiap minggu. Ibadah minggu, rumah tangga 2 kali, belum di sekolah, wajib datang. Kalau di itu banyak ya kan. Tapi ketika kita berpikir itu, kita akan mikir apa sih supaya keuangan itu lebih baik dan aku tidak kekurangan, jadi pelit lah. Ketika kita hitung-hitungan semua yang kita sudah kerjakan pada Tuhan, kita akan menjadi pelit kepada Tuhan. Dan di situ sebenarnya kita lupa bahwa Tuhan itu bekerja, bahwa Tuhan itu Allah. Tuhan itu Allah yang berkarya dari awal, tengah, sampai akhir.
Rasul Yohanes sendiri mengatakan, ketika saya baca ini, saya menemukan Tuhan apa sih yang mau disampaikan. Ini hanya sekedar perjalanan para perempuan untuk menjemur kubur Tuhan Yesus, dan mereka lari karena melihat kubur kosong. Apa yang mau Tuhan sampaikan? Tapi Yohanes menulis di ayat yang ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang tua. Apa sih yang menyebabkan mereka? Kenapa Yohanes menulis itu? Lalu saya coba menggunakan teknologi AI. Ada AI sekarang, HP-HP yang versi terbaru ada AI-nya. Kita mau cari pengetahuan apapun, tinggal klik di situ, cari ketemu. Saya manfaatkan AI di WhatsApp. Saya coba tanya, apa sih terjemahan bahasa aslinya dari ayat 9 itu? Diterjemahkan dulu, AI yang terjemahkan. Karena mereka belum tahu tulisan bahwa dia harus bangkit dari antara orang mati. Kisah ini sebenarnya sudah diberitakan dari zaman dulu. Kitab yang mereka baca, kitab yang mereka gunakan untuk peribadahan, dan dijelaskan Tuhan Yesus berulang-ulang selama hidup mereka. Bahkan kebiasaan orang Yahudi bahwa firman Tuhan itu harus dikatakan ketika kamu duduk, ketika kamu jalan-jalan, ketika kamu rebahan. Setiap saat diberitakan firman Tuhan. Tapi mereka masih belum mengerti. Kenapa? Dari kecil Yahudi, lahir Yahudi, kecil sudah dicekoi tentang kitab suci. Sampai tua ikut pelayanan Tuhan Yesus, diajar Tuhan Yesus sedemikian rupa. Tapi Yohanes bilang, sebab mereka belum tahu mengenai tulisan yang mengatakan bahwa dia harus bangkit dari antara orang. Lalu bagaimana dengan kita? Mereka yang hidup di zaman itu dulu, yang sudah bertahun-tahun mempelajari kitab suci, merasa bahwa dia tidak tahu tentang tulisan yang menujukan bahwa Yesus. Bagaimana dengan kita? Makanya kita merasa, wah, aku sudah sering baca kitab suci, lalu aku tahu dan hafal kitab itu. Lalu kita akan bisa berguna. Karena kita Tuhan Yesus sebenarnya mengajarkan kita bukan hanya sekedar keselamatan yang kita peroleh ketika Tuhan Yesus bangkit dari kubur, bangkit dari kematian. Bukan hanya sekedar keselamatan, bukan hanya sekedar penebusan dosa, tetapi kembali ke kita bahwa betapa kecilnya kita untuk memahami karya Tuhan. Betapa kita sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Tapi karena keadaan kita, karena ego kita, karena pengetahuan kita, kita merasa tinggi hati, merasa bahwa aku sudah paham tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup. Padahal tidak ada satu orang pun yang tahu maksud dan rencana Tuhan dalam hidup. Kalau kita tidak merasakan diri penuh kepada kebangkitan Tuhan Yesus ini menyadarkan, seharusnya menyadarkan betapa kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita itu tidak ada artinya sebenarnya di hadapan Tuhan. Atau mungkin kita bangga bahwa aku dipanggil Tuhan itu sebagai Bapa, dan aku anak Tuhan, aku anak Allah. Makanya ketika aku anak Allah, aku pasti diselamatkan dan masuk surga. Lalu aku hidup ya terserah saya mau ngapain. Saya mau ke gereja seminggu sekali, sebulan sekali pun tetap masuk surga. Kalau itu yang dipikirkan kita belum kenal siapa Tuhan. Kita belum kenal iman kita. Suatu kali saya
Saya ada anak murid saya tanya, siapa yang mengaji? Setiap hari rajin mengaji, mereka angkat-angkat gitu. Lalu saya tanya, benar nggak sih ketika kamu puasa dan malam namanya malam Lailatul Qadar, di mana itu beribadah itu sama dengan peribadahan 1000 bulan. Karena yang capek-capek puasa selama sebulan, kan ada satu malam bisa 1000 bulan tidak usah ibadah, karena nilainya sama dengan 1000 bulan. Kita beribadah, kamu beribadah setahun sekali, selama itu sudah, kalau 2 tahun sudah 2000 bulan. Berapa tahun kita ibadah? Rapel istilahnya kalau kamu. Tapi apakah mereka mengajarkan bahwa usah ibadah, cukup malam Lailatul Qadar aja, semua sudah gitu. Mereka pun menekankan bahwa kamu harus taat beribadah wajib 5 kali sehari. Bahkan kalau bisa tahajud kamu baca kitab suci. Lalu bagaimana dengan itu? Karena merasa kita anak Tuhan, dia anak emas kan pasti selamat. Kita apa ya? Akan beribadah. Kita apa ya? Akan apa yang jadi kewajiban kita di hadapan. Sekali lagi, momen Paskah, momen kebangkitan Tuhan Yesus harusnya mengajarkan kita itu sebenarnya tidak ada apa-apanya di hadapan kita. Kita itu kecil sekali. Bahkan Rasul bilang seperti uang debu tanah yang nggak kelihatan. Debu itu kecilnya nggak kelihatan kalau cuma satu, kalau buahnya itu kelihatan. Makanya saya berikan tema ketidakpercayaan dalam kepercayaan. Kadang-kadang kita merasa sudah percaya kita, tapi kita sebenarnya tidak pernah benar-benar percaya kepada Tuhan. Dan terakhir, kembali menyambung perbincangan saya dengan istri waktu mengenai satanic church, gereja setan. Mereka itu lebih militan. Dan saya bilang, orang yang melakukan pesugihan, orang yang melakukan penyembahan berhala, mereka lebih militan, mereka lebih rajin, mereka lebih takut akan hukuman dari Tuhan dibanding orang yang mengaku percaya. Mereka takut lupa untuk tidak memberikan sesajen kepada sesembahan. Mereka takut lupa hari apa yang ditentukan mereka untuk memberikan sesajen kepada sesembahan. Tapi kita terkadang melupakan waktu yang harus kita khususkan. Karena ada kesembuhan orang di dalam diri. Bahkan kita mengambil mereka yang sesat. Padahal kita yang tersesat tidak salah. Kita lebih mudah menyesatkan orang lain, mengatakan orang lain sesat. Tapi kita sendiri sebenarnya tersesat. Mari kita sama. Jadi orang mengaku bahwa saya anak Tuhan, mengaku bahwa saya benar-benar percaya kepada Tuhan. Ya kita harus percaya sungguh-sungguh. Sebagaimana seorang yang mengabdikan diri kepada Tuhan, sebagaimana orang yang mempercayakan diri penuh kepada Tuhan. Bukan berarti kalau kita melanggar kita akan takut dihukum Tuhan. Kita akan berlaku seperti mereka yang tidak kenal Tuhan Yesus, yang tidak merayakan kebangkitan Yesus. Tuhan tidak pernah tuntut apa-apa. Tuhan tidak minta persembahan dari kita. Tuhan tidak pernah minta kita memberikan banyak persembahan kepada Tuhan dengan hari-hari yang sudah ditentukan. Tuhan tidak mengatakan bahwa kalau kamu lambat memberikan persembahan kamu akan dihukum. Yang Tuhan minta dua, saya dan cuma itu. Seluruh Alkitab yang kita baca hanya 2 hal yang diminta Tuhan.
percaya sungguh-sungguh pada Tuhan dan taat. Tuhan sudah korbankan diri. Itu besar kalian. Kita Tuhan percaya. Tuhan kata mudah sekali, tapi sulit untuk dilakukan. Mudah sekali diucapkan, tapi sulit untuk disimpan. Nah, lebih mudah tergoyahkan oleh dunia. Kenapa? Karena dunia lebih nyata dibanding Tuhan yang bisa dikatakan tidak goyah, bahkan tidak nyata. Ada yang pernah lihat Tuhan sesamanya, meskipun hasilnya progresnya bisa dirasakan sesama. Kalau kita sadar kepada Tuhan, kalau kita tidak sadar kepada Tuhan, kita akan sadar bahwa apa yang saya kerjakan adalah hasil kerja keras saya tanpa campur tangan. Nah, akan mudah berkata ada faktanya kerja keras tanpa campur tangan Tuhan kerja keras mereka. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, mau batu diolah jadi tanah, mau tanah diolah lagi jadi batu, tidak akan berhasil tanpa persetujuan. Mari kita mengingat di momen Paskah ini betapa kita kecilnya, tapi kita itu tidak ada artinya kalau tidak ada Tuhan, kita itu tidak ada artinya. Tuhan, ampuni kami, mungkin kami di dalam keseharian kami merasa diri kami sudah benar itu di dalam hidup kami. Karena merasa diri kami benar, karena kami percaya pada Tuhan, kami mengimani Tuhan. Tapi sebenarnya kadang di dalam diri kami kerja, kami setiap hari, aktivitas kami setiap hari, yang kami lakukan itu terkadang belum benar di hadapan Tuhan. Tapi ajarlah kami Tuhan menentukan setiap hal yang kami kerjakan dalam rasa Tuhan, sehingga ketika kami melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, melakukan hal yang tidak benar bagi Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kami, Roh Kudus mengarahkan kami untuk melakukan hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Meskipun Tuhan, karena kebebalan hati kami, karena keegoisan hati kami kadang menolak teguran Roh Kudus. Kami kadang mengabaikan teguran Roh Kudus mengenai kehidupan kami yang kurang berkenan bagi Tuhan. Sebagai pembenaran diri kami adalah manusia yang berdosa, masih dikuasai oleh dosa, yang hanya menghibur diri bahwa kami ketika kami bersalah kepada Tuhan, kami hanya menghibur diri bahwa kami berdosa. Kami tidak memahami apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Tapi Tuhan ajarlah kami dalam keberdosaan kami perlu menyerahkan diri kami sepenuhnya. Meskipun tidak mudah, meskipun itu terkadang harus butuh pengorbanan, harus kami korbankan, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan, tetap menyenangkan diri kepada Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami percaya bahwa akan memberikan jalan keluar setiap kami, bahwa akan memberikan solusi yang terbaik bagi setiap kami. Percayalah kami untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan tuntunan Tuhan, mendengarkan arahan Tuhan dalam hidup kami hari Paskah. Terima kasih Bapa, di momen kebangkitan Tuhan Yesus ini, kiranya kami boleh belajar bahwa Tuhan benar-benar memenuhi janji-Nya menjadi juru selamat bagi setiap orang yang percaya. Tuhan, terima kasih Bapa, di nama Yesus kami berdoa.
biarlah firman Tuhan tidak hanya kita dengarkan saja, tetapi biar menjadi memang dalam kehidupan kita dan kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih Bapak Petrus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan untuk meresponnya dalam jiwa terlalu besar. Terima kasih ya Bapak, terima kasih atas pengorbanan yang begitu besar ya. Curahkan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami anak-anakmu yang sebenarnya tidak layak, karena kami berdosa, kami tidak setia terhadap Engkau. Seringkali kami menyakiti Engkau, seringkali kami mendukakan Engkau ya Tuhan. Hanya Tuhan Engkau ampuni. Engkau yang begitu besar mengorbankan hidup untuk menebus dosa-dosa kami.
Tapi kami seringkali melupakan atas keluarga kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau ampuni setiap kami, Engkau layakkan setiap kami ya Tuhan. Engkau bangkitkan iman kami yang lemah ini Tuhan. Akan Engkau bangkitkan iman kami yang sudah mati ya Tuhan. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami, keluarga kami yang mundur daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengasihi mereka, Engkau merangkul mereka, supaya mereka datang ke tempat ini untuk memuji memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau juga mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi kami di tempat ini ya Tuhan. Itulah kerinduan kami, kerinduan supaya porsi-porsi kosong di belakang sana dipenuhi oleh jiwa-jiwa kami ya Tuhan. Pakailah kami sebagai lentera buat mereka yang masih di dalam kegelapan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kuasa, Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau akan selalu menjawab setiap cerita kami, setiap doa-doa kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih. Engkau juga akan mengasihi saudara-saudara kami, bahkan keluarga kami yang sekarang ini belum mengenal Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan Bapak Emeritus Matius Boyan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati pelayanannya meskipun sekarang sudah emeritus Tuhan. Kami yakin dan percaya sampai titik darah penghabisan Bapak Mulyadi masih tetap melayani Engkau ya Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati segala perkumpulannya, berkati segala usahanya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan Ibu Sista yang melayani di tempat ini, Bapak Petrus juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan, berkati pelayanan di tempat ini, bahkan memberkati segala pekerjaannya ya Tuhan. Kami juga menyerahkan anak juga Mas David ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan senantiasa memberi berkat kesehatan juga kecerdasan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang masih di kantor sekolah ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kesehatan, memberkati kecerdasan, bahkan Engkau juga akan memberkati yaitu menjadikan anak-anak kami sebagai lentera untuk lingkungannya ya Tuhan. Jadikan anak-anak kami juga yaitu pelayan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau akan menjamah setiap anak-anak kami dan Engkau akan memberkati setiap apa yang akan dilakukan ya Tuhan, akan lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan yaitu saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini tidak bisa hadir ya Tuhan, karena kelemahan tubuh, karena kelemahan iman ya Tuhan. Biarlah sendiri yang akan berkati yang juga yang akan menjamah mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan keluarga kami yang mungkin mundur daripada Tuhan. Kiranya Tuhan merangkul mereka saat ini. Itulah tujuan kami ya Bapak, itulah percintaan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebagai manusia kami tidak bisa apa-apa ya Tuhan. Kami hanya berserah kepada Engkau ya Tuhan. Supaya mereka datang ke tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Engkau juga mengasihi mereka, Engkau mengasihi kami. Terima kasih. Kami juga menyerahkan itu saudara-saudara kami yang sekarang ini belum mendapat pekerjaan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau telah menyediakan pekerjaan buat saudara-saudara kami. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Engkau akan menyediakan pekerjaan ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sekarang masih membutuhkan pekerjaan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan ibadah pendidikan di tempat ini ya Tuhan. Mulai ibadah minggu, ibadah remaja, ibadah anak sekolah, ibadah remaja, ibadah yang lainnya Tuhan. Kami serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan kami lebih lagi setia
Dan kami lebih percaya terhadap Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Terima kasih untuk Esther yang sudah memberikan syafaat dan saatnya kita menunggu yang terbaik buat Tuhan. Sembari kita ini tetap Bapak ini. Biarlah melalui kelahiran Kristus dan menjadi dasar iman percaya kami kepada Tuhan semakin kuat dan semakin kokoh berakar bahkan berbuah memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah karya Tuhan itu menjadi dasar kami untuk percaya dan taat kami akan Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari antara orang mati, yang menyediakan kehidupan kekal buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat waktu, buat perkenanan yang Tuhan izinkan kami untuk menikmati sekali lagi Paskah yang Tuhan telah sediakan bagi kami.
pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Dan sebelum kami pulang, kami rindu untuk dapat berbicara satu dengan lainnya, membangun kekeluargaan satu dengan yang lain Tuhan. Namun sebelum itu Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Dan kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menarik kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.